Shalom dan salam jumpa bagi kita semuanya. Selamat menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita akan kembali merasakan pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam persekutuan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan kita menyambut kasih Tuhan yang luar biasa ini dengan ucapan syukur. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini saatnya kami akan mendengarkan, membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan kelemahan kami, bahwa kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu secara baik dan benar tanpa pertolongan-Mu. Demikian juga dengan hamba-Mu ini. Hamba-Mu tidak akan mampu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar tanpa pertolongan-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Engkaulah yang berperkara dan Engkaulah yang akan menuntun kami. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu ini. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu, sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak
atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali telah membaca satu pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Melalui pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu tidak cukup hanya membangun. Tidak cukup hanya membangun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingat Tuhan pernah mengatakan kepada Raja Daud bahwa anaknya yaitu Salomo lah yang akan membangun rumah Tuhan. Dan di dalam bacaan kita ini, kita dapat membaca bagaimana Salomo melaksanakan apa yang menjadi amanat Tuhan. Di dalam pembacaan kita ini, judul yang ditulis di sini, Salomo mendirikan bait suci. Jika kita membayangkan bagaimana Salomo membangun rumah Tuhan ini, tentu kita akan mengatakan bahwa luar biasa sekali bentuk dan indahnya rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo. Salomo menggunakan batu-batu yang mahal, batu-batu permata yang luar biasa indah, bahkan menggunakan berbagai jenis kayu yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah kayu aras. Kayu aras ini adalah kayu yang juga sering dipakai oleh raja-raja pada zaman dahulu untuk membangun kerajaan mereka. Di sini kita belajar bahwa Salomo mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi menurut Tuhan itu tidak cukup. Rumah Tuhan yang indah, yang megah, tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan komitmen iman yang sungguh. Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Ya. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin umat, Tuhan menghendaki agar Salomo hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Tuhan berjanji kepada Salomo, bila hal ini dilakukan, bila Salomo taat kepada perintah Tuhan, menuruti segala ketetapan Tuhan, Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi janjinya kepada Salomo yang telah Tuhan sampaikan kepada Daud ayahnya, bahwa Tuhan akan diam di tengah-tengah umat Israel dan tidak akan meninggalkan mereka. Sini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-13 apa yang menjadi
janji Tuhan, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi catatan penting bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini, bahwa kepatuhan dan kesetiaan di dalam melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan dan perintahkan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat menentukan untuk mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita. Bahkan untuk selalu merasakan pemeliharaan dan penyertaannya. Bayangkan, ia berjanji untuk tidak meninggalkan umatnya. Janji ini pernah juga diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita ingat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15-17. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Tuhan yang diam di dalam kita dan menyertai kita di dalam menjalani perjalanan kehidupan ini adalah bukti kehadiran Tuhan, bukti daripada janji Tuhan untuk tidak meninggalkan umatnya di dalam segala kondisi kehidupan apapun itu bentuknya. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hanya kita membangun kehidupan iman kita secara fisik saja, ya, tetapi mari kita membangun juga kehidupan iman kita secara rohani untuk lebih setia menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam hidup karunia-Nya. Tuhan memberkati. Selamat untuk menikmati dan memaknai Prapaskah yang kelima. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam pujian memuji nama Tuhan. Jalanku
Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, menandai setiap kasih-Mu yang selalu mengalir di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu setia dan taat pada firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami agar kami selalu ingat akan pesan Tuhan ini dan kami melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami selalu ingin untuk berada di dalam dekapan kasih Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak ingin Tuhan tinggalkan kami di dalam menjalani kehidupan ini karena kami sadar bahwa kami tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, buatlah kami senantiasa bersemangat dan giat di dalam membaca dan mempelajari firman-Mu serta berkomitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan kami dengan setia. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga dalam pemeliharaan hidup kami secara jasmani sampai pada hari ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, penguatan daripada-Mu, bahkan semangat di dalam menjalani perjuangan-perjuangan hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua yang berada di dalam proses-proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Tuhan melawat satu persatu dan memberikan kesembuhan. Demikian juga kami terus berjuang, berdoa untuk pemulihan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi segalanya. Engkau sanggup untuk memulihkan kehidupan ini. Berkatilah akan proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendampingi kami menghadapi pandemi ini dengan vaksin yang sudah mulai digencarkan untuk diberikan kepada masyarakat. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Melebihi dari semua itu kami percaya bahwa kuasa-Mu membentengi kami senantiasa untuk bisa menghadapinya dengan semangat dan imun yang kuat yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, begitu juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kami berdoa bagi yang mencari pekerjaan, kami berdoa bagi yang menanti teman hidup, kami berdoa bagi yang menanti hadirnya anugerah anak. Kami berdoa di dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga, hanya Engkaulah sumber segala yang baik di dalam hidup kami Tuhan, karena itu kami memohon kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami berdoa ya Tuhan bahwa malam ini kami akan beristirahat. Tuhan kiranya menolong dan menyertai, sehingga kami boleh melalui akan istirahat kami dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru yang daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami, kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah di mana di dalamnya kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu akan memberkati kita lewat ibadah kita ini, dan biarlah iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari untuk selalu bersemangat dan kuat menjalani hidup karunia Tuhan dengan berbagai tantangannya. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.